Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih serta saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam teduh pagi. Biarlah kita sama-sama mulai merasakan akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa dengan kita berteduh pagi dan kita kembali menyapa dengan pujian. Betapa indahnya saat yang teduh. Indahnya saat
saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita satukan hati kita sebelum kita menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa, yang sudah memimpin kami, sehingga kami pada saat ini dapat kembali membaca, merenungkan akan firman Tuhan. Bapa, kami sungguh ingin Bapa tolong kami di dalam kami membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, sehingga firman ini sungguhlah membawa kami kepada kasih-Mu yang luar biasa yang setiap kali kami terima. Sungguh Bapa, kami menyerahkan akan diri kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pujian tadi mengatakan bahwa betapa indahnya saat yang teduh. Begitu indahnya juga di saat kita mengembalikan hidup kita yang lebih utama adalah kepada Tuhan, dengan kita kembali mendengarkan, kembali membaca, merenungkan, dan mendengarkan akan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul, biarkan Tuhan bekerja dengan caranya yang tidak terduga itu. Seringkali kita yang memaksa Tuhan bekerja dengan cara kita. Kita bahkan mencoba dengan upaya kita untuk keluar dari masalah yang sedang kita hadapi, dengan cara menolong Tuhan dalam merealisasikan rencananya dalam hidup kita. Namun yang kita temui adalah kekecewaan, karena kita tidak mendapatkan apa-apa. Hal itulah yang coba dilakukan oleh Yusuf saat ia telah menolong kepala juru minuman itu. Mari kita baca di dalam Kejadian 40 ayat 14 sampai 15 dan 23. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik, nanti tunjukkanlah terima kasih-Mu kepadaku dengan menceritakan hal ihwal kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani. Dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Ayat yang ke-23, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Dalam bahasa Indonesia, sederhananya Yusuf berkata, jangan lupa loh dengan kebaikanku padamu, angkat aku naik lewat relasi dan koneksimu. Segera tolong aku, karena aku sudah menolong kamu. Yusuf pikir inilah jalan keluar atas masalahnya, dan ia dapat segera keluar dari penjara. Ini dapat kita baca di Kejadian 40 ayat 23 dikatakan, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Biarkan Tuhan menyatakan jalannya yang tidak kita duga
di hidup kita. Orang yang kita pikir akan membeli dagangan kita, ternyata orang lainlah yang memborong. Orang yang kita pikir sanggup menolong kita, ternyata bukan dia yang dipakai untuk menolong kita. Orang yang kita sangka akan membalas budi, ternyata Tuhan pakai orang lain yang tidak pernah kita bantu. Justru melalui dia ada jalan keluar untuk persoalan masalah kita. Jalan Tuhan sangat ajaib, bukan? Yuk, kita tetap semangat di tengah pandemi ini, dan mari kita sambut cara kerja Tuhan yang heran dan ajaib di hidup kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin. Sebelum kita memasuki kepada doa syafaat, menyambung daripada firman Tuhan tadi, pujian ini hendak mengatakan kepada kita, di dalam hidup kita ini sebenarnya bukan kita punya cara, tetapi Tuhanlah yang punya cara untuk bagaimana Dia menolong kita, memberkati kita, dan membuat segala hal yang terbaik di dalam kehidupan kita. Jalan keajaibanmu.
Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami pada hari ini kami bersyukur karena akan kasih Tuhan yang itu luar biasa di dalam kehidupan kami. Bapa, kami sungguh mengucap syukur akan firman-Mu, di mana melalui firman-Mu kami mau belajar ya Bapa. Bukan yang apa yang kami ekspektasikan ataupun apa yang kami pikirkan, tetapi apa yang Bapa pikirkan untuk kami lakukan dan kerjakan ya Bapa. Kami bisa tahu itu bila kami menjalani hidup ini dengan seturut dengan kehendak-Mu melalui firman-Mu ya Bapa. Karenanya Bapa, kami mohon ya Bapa, dan kami minta ya Bapa, Roh Kudus-Mu menolong kami untuk bertumbuh, berakar, bertumbuh di dalam firman. Dan bila perlu ya Bapa, dengan kuasa-Mu pula kami berbuah di dalamnya. Bapa, kami menyerahkan akan kehidupan bangsa dan negara kami ya Bapa. Apalagi pada tahun ini ya Bapa, di tahun-tahun politik ini ya Bapa, kami sungguh berserah. Begitu banyak isu yang terjadi ya Bapa, begitu banyak hal yang tidak bagi kami tidak menyenangkan ya Bapa. Tetapi kami mau percaya ya Bapa, bahwa bangsa ini boleh ada itu karena kasih-Mu. Dan kami percaya Bapa, Engkau pun yang akan menolong bangsa ini. Bangsa Indonesia ini Engkau yang akan menolongnya ya Bapa. Sehingga di tahun politik ini tidak memecah belahkan akan setiap kepentingan dari setiap orang yang ingin berkuasa di negara ini ya Bapa. Dan Engkau tolong ya Bapa akan pemimpin-pemimpin bangsa kami, baik itu di legislatif, yudikatif, bahkan eksekutif ya Bapa. Engkau tolong ya Bapa, agar setiap kebijakan yang mereka keluarkan ya Bapa, itu sungguh-sungguh mereka lakukan dengan penuh tanggung jawab ya Bapa. Kami percaya Bapa, kami percaya bahwa pimpinan itu pun daripada-Mu ya Bapa. Engkau pasti menolong mereka ya Bapa di dalam tetap memimpin bangsa ini di dalam hal yang benar ya Bapa. Begitupun dengan pelaku-pelakunya ya Bapa, orang-orang yang bekerja di dalamnya ya Bapa, Engkau pun menolong mereka ya Bapa, agar mereka hidup di dalam kebenaran-Mu saja ya Bapa. Kalau toh pun terjadi hal yang tidak baik, kami pun tetap percaya Bapa, semuanya itu terjadi untuk mendatangkan kebaikan buat kami pula ya Bapa. Sebab kami pun berdoa untuk gereja kami ya Bapa, gereja GKI Gayung Sari ya Bapa. Engkau tahu ya Bapa, betapa kami membutuhkan seorang pemimpin di dalam gereja kami. Kami pun percaya ya Bapa, cara Bapa menjawab akan doa kami, menjawab akan setiap keinginan kami untuk gereja kami ya Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau sendiri yang akan menyediakannya Bapa, Engkau sendiri yang akan memberikannya ya Bapa, tepat pada waktu Bapa. Begitupun Bapa akan memberikan legalitas untuk gereja kami ya Bapa, itu pun juga tepat pada waktunya. Ada perselisihan pendapat ataupun ada perselisihan di dalam kepengurusan ya Bapak, khususnya ya Bapak di dalam kami meminta tanda tangan ya Bapak di tetangga sebelah kanan kiri kami.
Kami percaya Bapa, Engkau yang punya cara ya Bapa. Engkau yang punya cara yang terbaik ya Bapa untuk dapat selesainya legalitas gereja kami ya Bapa. Engkau pun menolong tim daripada legalitas, tim daripada pemanggilan pendeta, begitupun dengan para majelis ya Bapa yang terlibat di dalamnya, dan juga para pendeta yang menjadi penasehat ya Bapa. Kami percaya Bapa, kami percaya kepada cara Bapa, kepada cara Bapa mengerjakannya untuk kami, dan kami tidak akan pernah menjadi lelah di dalam kami melakukannya. Bapa, Engkau pun memberkati setiap tim ataupun komisi, bahkan majelis ya Bapa yang ada di dalam gereja ini, yang mempersiapkan, yang sedang mempersiapkan untuk kalender ataupun tahun gereja. Engkau memberkati ya Bapa di dalam mereka bekerja ya Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau melakukannya jauh lebih daripada yang kami kira ya Bapa. Kami pun berdoa untuk jemaat-Mu ya Bapa, jemaat gereja ini, begitupun simpatisan yang ada di gereja ini ya Bapa. Sehingga kami sungguh-sungguh ya Bapa melihat setiap hal yang terjadi di dalam gereja ini dengan tetap percaya ya Bapa bahwa Bapa tetap menolong akan gereja ini dan membawa gereja ini untuk jauh lebih lagi yang dikatakan bertumbuh dan berkembang yang sesungguhnya ya Bapa, dengan cara Bapa, bukan dengan cara kami. Kami hanya bisa mengkonsepkan, tetapi kami percayakan ya Bapa ke dalam tangan cinta kasih-Mu, karena kami percaya bahwa cara Bapa jauhlah lebih baik di dalam menumbuhkan dan memperkembangkan akan gereja kami. Kami pun berdoa ya Bapa untuk jemaat kami ataupun simpatisan yang pada saat ini ya Bapa mereka sedang sakit ataupun mereka di dalam masa tua mereka ya Bapa yang sudah lansia ya Bapa. Bapa, Engkau menolong mereka, entah mereka ada di rumah sakit ataupun di dalam perawatan jalan di rumah mereka masing-masing ya Bapa. Engkau pun melawat mereka ya Bapa dengan kasih. Engkau tetap meneguhkan akan iman mereka bahwa Bapa punya cara, agar mereka pun juga tahu bahwa Bapa punya cara untuk menolong dan menyembuhkan mereka. Engkau kuatkan akan keluarga yang turut serta di dalam merawat mereka, baik secara fisik ataupun psikis mereka ya Bapa, sehingga mereka melihat setiap peristiwa yang terjadi di dalam hidup mereka bahwa Bapa punya cara di dalam menolong mereka. Selalu Bapa kuatkan itu ya Bapa, sehingga pengharapan mereka hanyalah kepadamu ya Bapa, selalu kepadamu. Sekalipun itu mereka melakukan dengan usaha yang Bapa perkenankan. Terima kasih ya Bapa. Bapa, terima kasih untuk teduh pagi ini ya Bapa. Kiranya teduh pagi ini dan firman Tuhan yang sudah diberikan bolehlah memberkati kami ya Bapa di dalam setiap langkah kehidupan kami, dengan tetap berkata bahwa hidup kami itu bukan karena kami, tetapi karena Tuhanlah yang menolong kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.